Horas Indonesia, kami bersyukur diperkenankan oleh Pak Rasnius Pasaribu. Beliau adalah anggota Dewan Kota Bekasi dari fraksi Partai Golkar. Kami akan berbincang bagaimana pendapatnya karena kemarin sempat juga menjadi diskusi hangat ketika Ketua KPU Pusat menyampaikan agar pemilihan ke depan di 2024 agar proporsi itu tertutup lagi. Kita sudah lakukan bahwa terbuka itu untuk bagi setiap calon berpeluang. Jadi bukan berdasarkan nomor urut, tapi semua yang ikut mencalonkan itu punya peluang. Kita akan tanya sebagai politisi Golkar, Pak Rasnius, beliau ini putra dari Sibolga yang dipercayakan di Kota Bekasi ini memimpin menjadi anggota Dewan. Horas Amang. Horas. Horas Amang Pasaribu. Salam. Shalom Amang. Tanggapan Amang tentang pendapat begitu. Tentu ini kan era demokrasi, siapapun bisa berpendapat. Apalagi memang tugas mereka untuk bagaimana pemilihan di 2024 itu tidak gaduh. Mungkin ada penelitian KPU bahwa itu yang lebih bagus. Banyak katanya dasar karena kalau tertutup suara pun atau kertas suara pun akan lebih mudah dirancang begitu. Pendapat Pak Pasaribu. Baik, terima kasih. Pertama, sejak era reformasi tahun 98-99 bahwa demokrasi di Indonesia sejak itu pertama lebih baik menurut saya. Di mana saat ini pemilu yang kita terapkan sejak tahun 2004 lah ya. Kemudian 2009, 2014 dan 2019 kita diberi kesempatan di dalam sistem konstitusional kita itu memilih anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD tingkat kabupaten dan kota maupun ada DPD yang itu juga termasuk ada di era reformasi. Rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen, baik tingkat pusat, daerah. Sehingga sistem proporsional terbuka ini menurut saya secara pribadi merupakan sebuah sistem yang lebih baik dibandingkan sistem tertutup. Karena kenapa? Karena rakyat diberi kesempatan untuk menentukan, untuk memilih wakilnya di parlemen. Sehingga rakyat sudah lebih dekat, lebih mengenal, dan juga lebih tahu sisi-sisi dari calon-calon wakil rakyat tersebut. Sehingga dari sisi komunikasi antara anggota DPRD maupun masyarakat yang diwakilinya akan jauh lebih komunikatif, lebih dekat seperti itu. Sehingga apa yang diharapkan oleh warga masyarakat kepada anggota DPRD tersebut maupun DPR RI menurut hemat saya jauh lebih dekat seperti itu. Amang Pasaribu, memang usulan itu masuk akal. Kalau kita bayangkan ini kan memang politik kita ini kita sudah kesepakatan bersama bahwa Bapak bangsa sejak awal sudah merancang memang, dan kemudian reformasi membuat kita menentukan bahwa cara terutama untuk menjadi calon atau pemimpin nasional itu harus dia bagian dari partai, dia harus menjadi kader partai, dia harus dicalonkan partai. Misalnya calon presiden itu tidak bisa tidak harus dicalonkan dari partai. Tapi kalau proporsi tertutup itu kan itu memang lebih ke peran partai. Tapi yang ditakutkan sebagian masyarakat kalau proporsi tertutup itu tidak ada lagi kesempatan untuk orang-orang awam. Tapi kan dalam prosesnya nanti bagaimanapun tidak bisa tidak mereka harus juga terlibat menjadi bagian dari partai politik. Konsekuensi dari keputusan konstitusi kita begitu. Iya, saya setuju dengan yang Amang sampaikan bahwa memang sistem
ketatanegaraan kita memang menganut yang namanya trias politika ya. Ya. Ada eksekutif, dalam hal ini presiden bersama gubernur, Ya. bupati, wali kota, dan itu undang-undang mengatakan dipilih secara langsung oleh rakyat. Ya. Kemudian di legislatif yang ada di sana DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD tingkat kota dan kabupaten itu juga saat ini dipilih secara langsung oleh warga masyarakat. Kemudian ada MA, itu di dalam pemilihannya itu memang diserahkan kepada DPR. Seperti itu, menjadi DPR lah representasi masyarakat untuk memilih. Nah, kemudian di dalam yang sekarang ini bergulir akan ada satu proses di Mahkamah Konstitusi, Ya. itu ada mengajukan gugatan untuk merubah sistem pemilu kita di 2024, apakah tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka sekarang atau dirubah menjadi proporsional tertutup. Sekarang ini kan sedang bergulir nih di Ya. Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu di dalam sebuah sistem selalu ada kelemahan sekaligus juga ada kekuatan-kekuatan di sana. Oleh karena itu sungguh-sungguh akan ditimbang di dalam nanti di Mahkamah Konstitusi mana yang paling dirasa lebih baik. Tentu sekali lagi sistem ini tidak ada yang sempurna ya, apakah tertutup atau terbuka, semuanya memiliki kelemahan dan juga sekaligus kekuatan masing-masing. Nah, kalau dikatakan dari sisi cost atau biaya, ya tentu dikatakan bahwa sistem proporsional tertutup dari sisi cost dikatakan jauh lebih murah. Tapi juga tentu apakah sudah dicermati Sungguh-sungguh dalam ya? Lebih dalam, karena kita sudah pernah menggunakan sistem proporsional tertutup ini, misalnya di zaman Orde Baru seperti itu. Nah, dirasa pada saat sekarang ini di mana sistem demokrasi kita terus berkembang, tentu sistem yang dulu dirasa kurang baik itu ya tentu kenapa harus digunakan lagi sekarang ini? Kok kembali lagi ke zaman Orde Baru? Sementara kan sekarang ini zaman yang sudah lebih terbuka, lebih transparan, di mana dituntut setiap orang memiliki transparansi terhadap apapun yang dilakukan seperti itu. Sehingga saya secara pribadi sistem proporsional terbuka ini jauh lebih demokratis, jauh lebih memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat sesuai dengan pilihan warga masyarakat seperti itu. Pak Pasaribu, ini sore ini kita juga dengar jangan-jangan ini permainan partai secara keseluruhan ya. Karena begini, pendapat segelintir orang, karena banyak juga memang mereka sudah membenamkan diri atau ikut dalam partai politik sebagai kader. Sudah bertahun-tahun, tapi kan dalam perjalanannya tidak semua populer, pesohor begitu kan. Tapi ujuk-ujuk ada public figure dari luar, tidak bagian dari partai, masuk menjadi calon partai itu, mungkin nomornya di ujung atau tidak nomor 1, 2, nomor jadi begitu. Tapi kemungkinan yang terpilih ini kan public figure yang terkenal, pesohor ini, bukan kader partai yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun berjejak di sana, tapi peluang dia walau di nomor 1 tidak ada begitu. Tentu kan sistem rekrutmen di partai itu yang harus lebih diperbaiki. Bagaimana sistem rekrutmen di sebuah partai? Kalau di Partai Golkar sendiri, sistem rekrutmennya ada yang dikatakan PDLT, ada dari sisi loyalitasnya, dari sisi bagaimana pengabdiannya di partai, dan juga tentu apakah dia memiliki catatan-catatan khusus di partai. Sehingga di dalam Partai Golkar sendiri jelas sistem rekrutmennya seperti itu. Bahwa seseorang katakanlah dicalonkan partai tentu memiliki track record catatan-catatan dari partai itu sendiri seperti apa. Kalau di dalam
katakanlah ke masyarakat, tentu bagaimana seseorang itu mampu memberikan satu komitmen kinerja kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat yang memiliki hak suara ini sungguh-sungguh memiliki kepercayaan. Seperti itu. Sehingga menurut saya secara pribadi, keterpilihan seseorang, apakah dia dari sisi ketokohannya, dari sisi komitmen dia kepada masyarakat untuk memperjuangkan apa yang dia mampu perjuangkan, seperti itu. Di politik kita juga elastis ya Pak Pasaribu ya. Misalnya kita sudah sepakat bahwa semua harus koridornya lewat partai, tapi ada ruang juga misalnya orang mencalonkan bupati, wali kota, bahkan gubernur dari independen dengan syarat yang tentu punya syarat-syarat tertentu juga, misalnya mengumpulkan fotokopi KTP dari warganya. Tapi ini juga kan sepertinya tidak berjalan. Sebagai kader partai, kira-kira apa sih himbauan Pak Pasaribu agar juga orang yang berniat secara tulus tentunya untuk memberi dirinya untuk memimpin masyarakat, ikutlah di bagian partai politik. Tapi catatannya kan begini, ini kritik untuk teman-teman di partai, pengurus partai. Kan dalam tanda kutip Pak Pasaribu, pengurus-pengurus partai itu atau partai itu tidak satu, dua atau siapapun partainya kita tidak tuduh, tapi secara umum kan partai politik itu tidak tidak bersih-bersih amat begitu. Apa pendapat Pak? Iya, memang seperti katakan bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota diberi ruang untuk independen, kan seperti itu. Nah, memang undang-undang kita mengatur seperti itu. Seseorang misalnya Bapak ingin menjadi bupati atau wali kota tanpa melalui jalur partai politik, bisa juga dengan jalur independen. Sebagaimana dikatakan bahwa ya silakan mengumpulkan dukungan melalui fotokopi KTP warga masyarakat dengan jumlah tertentu. Tergantung Bapak di mana kan mencalonkan diri. Di satu kota atau kabupaten tinggal dihitung berapa jumlah penduduk di sana yang memiliki hak pilih, kemudian itu menjadi salah satu syaratkan seperti itu. Kemudian ketika itu diverifikasi oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, atau kalau itu lolos, ya ada beberapa yang sudah lolos kan seperti itu, kita pengalaman-pengalaman yang lalu. Nah, memang untuk menjadi anggota legislatif, baik di pusat maupun di daerah, peluang itu tidak ada ya. Nah, sehingga satu-satunya jalan untuk menjadi anggota DPR atau DPRD itu harus melalui partai politik, seperti itu. Nah, yang dikatakan bahwa partai juga tidak bersih-bersih amat, ya kita setuju dengan pendapat Bapak itu. Tapi yang dimaksud dengan yang tidak bersih-bersih itu seperti apa? Karena saya rasa setiap partai memiliki cara, metode untuk memperoleh raihan suara ya, itu dulu. Entah sekarang dengan berbagai macam media yang digunakan. Nah, tinggal media itu atau cara itu cocok tidak dengan selera masyarakat secara umum, seperti itu. Sehingga kalau dikatakan yang tidak bersih-bersih amat itu seperti apa? Gitu. Karena itu menjadi sebuah bias ya, artinya yang dikatakan tidak bersih itu seperti apa, ya kan gitu. Oke. Saya kira nggak saya teruskan karena memang begini, ya faktanya kan semua ditentukan partai politik, tidak bisa tidak itu. Kita tidak fokus di situ Pak Pasaribu, tapi yang saya mau tanya sebenarnya sebagai anggota dewan, Anda ini kan mendapat privilege. Kalau saya bayangkan demokrasi yang kita anut itu kan suara mayoritas begitu. Kita ini di Kota Bekasi dari 50 anggota dewan, Anda dipercayakan menjadi salah satu anggota yang mewakili masyarakat di Kota Bekasi. Yang kalau hitung-hitungan dari suku, dari agama, Anda sudah luar biasa terpilih begitu. Tetapi pertanyaannya kemudian, bagaimana yang
baiknya ke depan agar semua berpeluang. Karena hitung-hitungannya kan, nah, Pak Pasaribu, selalu orang melihat dirinya secara kapasitas SDM misalnya mumpuni sebenarnya, tapi secara finansial dia tidak mampu begitu. Itu yang membuat kadangkala tidak bisa kita, orang-orang yang seharusnya duduk di dewan tidak punya peluang begitu. Nah, kalau dikatakan tadi seseorang memiliki kapasitas dari sisi intelektualitas, Ya. tetapi tidak cukup isi tas, kan Ya, gitu kan? isi Nah, yang ingin saya sampaikan begini, tidak semua proses di dalam mencapai, katakanlah menjadi anggota DPR, DPRD itu selalu berpatokan kepada isi tas tadi. Ya. Saya sudah katakan tadi, bagaimana seseorang secara kreatif membangun dirinya, image di dalam dirinya kepada masyarakat, tentu sebagai hak pemilih, dia meyakinkan kepada masyarakat. Ya. Dia harus memiliki kreativitas itu di dalam hal meyakinkan pemilihnya. Karena yang pengalaman saya tidak selalu berbicara tentang uang. Ya. Tidak selalu. Karena menurut saya ketika orang selalu menyodorkan dirinya terkait dengan materi uang, itu juga belum tentu masyarakat selalu terima. Okay. Masyarakat kita sudah cerdas, sudah pintar, sudah tahu mana yang dipilih, mana yang memiliki komitmen, mana yang memiliki integritas, mana yang bisa dipercaya. Kalau hanya sekedar Anda membawa uang kepada masyarakat hanya untuk dipilih, tentu dari sekian banyak warga masyarakat tentu ada seperti itu. Oke, Anda memberikan uang lalu diberi suara kepada Anda. Tapi berapa persen sih itu? Menurut pengalaman saya, tidak selalu harus seperti itu. Ada masyarakat dan yang saya temui, mereka justru masyarakat itu sendiri mengeluarkan biaya, entah itu dari sisi uang secara cash maupun dari sisi yang lain, entah itu berbentuk makanan, barang dan lain sebagainya, untuk menjadikan seseorang menjadi katakanlah wakil mereka. Jadi kalau dikatakan ketika orang itu memiliki secara intelektualitas cukup tetapi secara materi kurang, nah justru dia harus membangun kreativitas sendiri. Karena saya punya pengalaman itu. Mungkin secara materi saya tidak terlalu banyak dari sisi materi ya. Tetapi saya meyakinkan diri saya kepada masyarakat bahwa ketika saya dipilih oleh masyarakat, saya sungguh-sungguh berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat itu. Tentu dengan jalur yang baik dan benar. Sekali lagi dengan jalur yang baik dan benar. Proses tidak bisa shortcut, tidak bisa kita seperti membalikan instan, telapak tangan. Ya. Seperti itu, melalui semua proses seperti itu. Oleh karena itu, saya khususnya teman-teman orang muda dimanapun berada, mengajak, yuk berpartisipasi di dalam partai politik. Karena dengan demikian tahu lebih banyak. Artinya di dalam partai politik itu, sekali lagi, tujuan utamanya adalah membangun kesejahteraan bersama. Itu yang paling pokok. Dan juga dikatakan bahwa bonum comune itu atau membangun kesejahteraan bersama itu adalah di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan. Maka saya katakan selalu seperti ini. Memilih wakil rakyat, memilih calon pemimpin, bupati, wali kota, gubernur, bukan berdasarkan kepada agama yang dianut, suku yang dia miliki, tetapi bagaimana seseorang itu sungguh-sungguh memiliki komitmen membangun kesejahteraan bersama itu. Pak Pasaribu, kami juga buat survei kecil-kecilan ya, bukan karena di hadapan Pak Pasaribu kita
juga dapat banyak info juga. Anda ini kan anggota dewan memang benar-benar memahami perannya sebagai anggota dewan begitu. Anda memang tadi sudah sebutkan sebagai Kristiani, sebagai orang Batak bukan hanya itu tanggung jawabnya. Anda juga membantu yang di luar agama, di luar suku Anda. Bahkan beberapa kali kita ketemu ketika COVID-19 begitu mencekam kita, Anda juga sebagai anggota dewan ikut juga membantu, bahkan mengawasi vaksinasi itu. Saya lihat itu Pak Pasaribu. Tapi pertanyaannya begini, tentu banyak anggota dewan yang mengerti perannya itu, tapi ada juga, ini mungkin bahasa yang coba kita perhalus, banyak anggota dewan sebenarnya bukan atas kemauannya membuat kebijakan, karena dia ditopang oleh, ini jujur, ternyata ada juga oligarki di politik kita ini. Jadi orang-orang yang kaya raya itu ternyata ya dia tidak muncul, tetapi memang dia membiayai anggota dewan misalnya biar bisa duduk sebagai anggota dewan, tapi apa yang dia lakukan itu juga sudah disetir dari pembiaya atau pemodal dia begitu. Apa pendapat Pak Pasaribu? Nah, terima kasih. Yang setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda seperti itu. Tetapi bagi saya, dimanapun kita diutus, profesi apapun yang kita geluti, apapun pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, hanya satu sebenarnya bagi saya. Panggilan hidup Kristiani bagi saya, karena saya seorang yang seorang Kristiani. Yeah. Panggilan hidup Kristiani itu seperti apa? Yeah. Kan gitu kan pertanyaan selanjutnya. Panggilan hidup Kristiani tentu bahwa kita dimanapun perutusan yang kita peroleh atau dipercaya kepada kita, ya membangun tadi, membangun hidup sejahtera. Bagaimana membangun hidup bersama. Kan bagaimana hidup kita ini adalah bermanfaat bagi orang lain. Baik. Tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi golongan, bagi suku, bagi agama yang kita imani, tetapi sungguh-sungguh bermanfaat bagi seluruh masyarakat seperti itu. Nah, disitulah kita ingin berbagi. Berbagi apa? Bisa saja berbagi waktu. Bisa saja berbagi materi kalau itu kita punya. Bisa saja berbagi apa saja yang kita miliki. Karena kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Oleh karena itu, bagi saya ya tujuan salah satu terjun ke dunia politik itu adalah memang di dalam dunia politik itu ada satu kesempatan untuk membagi hidup kepada yang lebih luas. Ya. Kalau di dalam yang dikatakan ya, kalau saya sebagai orang Katolik, mungkin kalau saya menjadi hanya di dalam gereja Katolik ya gitu-gitu aja kan gitu. Tetapi bagaimana kita dikatakan menjadi garam dan terang? Kita kan tidak juga ingin menggarami air laut. Artinya hanya di dalam komunitas kita sendiri. Kalau kita bisa melayani yang lebih luas, di luar misalnya komunitas kita, akan jauh juga orang itu terbantu. Seperti itu. Oleh karena itu, setiap orang memiliki pandangannya sendiri-sendiri, setiap orang memiliki cara menjalani hidupnya sendiri, tergantung dia seperti apa di dalam hati dan pikirannya. Kalau saya dikatakan seperti tadi saya katakan, saya membangun diri saya dan saya berkomitmen dalam diri saya, ingin membantu sebanyak mungkin orang seperti itu. Membantu itu tidak memilih di dalam arti karena dia sama-sama orang Batak saya fokus kepada dia, tidak. Okay. Tetapi karena saya sekarang ini menjadi anggota DPRD, memiliki tanggung jawab kepada seluruh katakanlah warga Kota Bekasi untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan saya seperti itu. Yang terakhir Pak Pasaribu, ini pertanyaan terakhir, di 2024 pemula atau kaum milenial itu
60% diperkirakan mereka akan berperan di pemilu kita itu. Tentu himbauan sebagai anggota dewan di 3 jutaan warga Kota Bekasi itu, tentu 60% itu sekarang kita bisa bayangkan kaum milenial. Mereka ini kan secara umum alergi mendengar politik, mendengar partai begitu. Himbauan Bapak, apa yang harus disampaikan ke mereka agar mereka tidak alergi seperti peran tadi, panggilan tadi sebagai pelayan untuk menjadi politisi. Ini kesempatan untuk memberi pembawa kesejahteraan untuk kemaslahatan umat begitu. Iya, teman-teman milenial, Iya. teman-teman orang muda, Andalah pemilik sekaligus penentu masa depan bangsa ini. Oke. Sebagai pemilik, tentu Anda memiliki kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, teman-teman milenial, saya mengajak, yuk mari pertama tidak alergi terhadap dunia politik. Iya. Sama saja sih menurut saya begini. Ketika kita hidup di dalam di dalam misalnya komunitas keagamaan, Iya. maupun di dalam sebuah perusahaan, Iya. ataupun di dalam dunia politik, sebenarnya tidak jauh beda menurut saya. Tidak jauh beda di mana? Seseorang yang hidup keagamaannya, kelihatannya misalnya baik, everything is okay semua, gitu kan. Hidup ini kan harus seimbang juga. Iya. Seimbang di dalam hal kesehatan, Keluarga. seimbang di dalam hal sosial, seimbang dalam hal keluarga, seimbang juga di dalam hal finansial, Karir juga. dan sebagainya. Nah, yang ingin saya katakan begini, kita juga tidak menafikan bahwa di dalam pemberitaan di media-media, orang-orang yang terlibat di dalam dunia politik banyak terlibat hal yang kurang baik, korupsi. Ya. Pencurian terhadap uang rakyat, itu poinnya. Karena ini dikatakan jadi blow up, seolah-olah dunia politik adalah dunia yang kotor, ya kan? Tapi jangan lupa, di dalam dunia orang yang bergelut di dalam keagamaan juga banyak tercatat hal yang kurang baik. Yang ingin saya sampaikan tergantung manusianya. Di dalam dunia politik banyak sekali juga orang memperjuangkan hal yang baik terhadap masyarakat. Oleh karena itu, teman-teman milenial, teman-teman orang muda, yuk jangan alergi terhadap dunia politik, karena di dalam dunia politik juga di sana ada kebaikan, ada nilai-nilai yang baik, ada nilai-nilai yang memang sungguh-sungguh bisa kita perjuangkan. Begitu juga dengan nilai-nilai keagamaan, di sana tentu ada nilai-nilai yang sangat baik, nilai-nilai yang ilahi. Yuk, dengan demikian ditopang oleh nilai-nilai keagamaan yang baik, dan juga di dalam politik juga ada nilai-nilai yang luhur. Maka ketika itu menjadi sebuah kombinasi, maka yang terjadi apa? Hal yang baik. Maka nilai-nilai untuk memperjuangkan kehidupan kesejahteraan bersama itu akan sangat baik seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rasnius. Terima kasih. Saya tahu beliau terus masih kuliah sekarang, Pak. Sudah selesai? S2-nya ya. S1 dari Fakultas Ekonomi UKI ya? Iya, betul. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami dengan Bapak Rasnius Pasaribu, anggota Dewan DPRD Kota Bekasi. Moliate, Horas. Horas, terima kasih. Tuhan memberkati.